Halo, selamat malam. Di sini saya Ridwan Santoso, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 1 Kementerian Perhubungan tahun 2021. Di sini saya akan bahas tentang tema anti korupsi. Eh, Korupsi sendiri mempunyai pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu busuk, palsu, atau suap. Dalam artian lagi, kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dan bentuk lainnya penyuapan, pemalsuan, penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja. Terdiri dari jenis-jenis korupsi terdiri dari 7 diantaranya. Satu, kerugian keuangan negara. Dua, suap penyuap. Tiga, penggelapan dalam jabatan. Empat, pemerasan. Lima, perbuatan curang. Enam, perbenturan kepentingan dalam pengadaan. Dan terakhir adalah gratifikasi. Korupsi itu sendiri dapat terjadi karena niat ditambah kesempatan pelaku. Ciri-ciri korupsi pertama adalah dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Dan yang terakhir adalah mengkhianati kepercayaan. Di sini ada beberapa penyebab korupsi. Penyebab korupsi pertama yaitu penegakan hukum tidak konsisten. Selanjutnya, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Selanjutnya lagi langkahnya lingkungan yang anti korup. Selanjutnya, kemiskinan atau keserakahan. Kemudian, keuntungan korupsi lebih besar daripada kerugian yang ditangkap. Kemudian, pemberian imbalan jasa. Dan yang terakhir, gagalnya pendidikan agama dan etika. Ada beberapa poin dampak negatif korupsi. Secara umum, akibat korupsi merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan, serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya pertama, tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Yang kedua, tata sosial budaya, seperti dampak revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Yang ketiga, tata politik, dampaknya ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, serta hilangnya kewibawaan pemerintah. Dan yang terakhir, tata administrasi, dampaknya yaitu tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara. Di sini ada beberapa pencegahan terjadinya korupsi. Yang pertama yaitu perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Perbaikan sistem itu sendiri bisa dikelompokkan menjadi pencegahannya seperti peraturan perundangan yang lebih ketat, reformasi birokrasi, penegakan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance. Dan yang selanjutnya perbaikan manusia seperti memperbaiki moral manusia itu sendiri, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi dari 9 poin. Yang pertama jujur, kedua peduli, ketiga mandiri, 4 disiplin, 5 tanggung jawab, 6 kerja keras, 7 sederhana, 8 berani, dan yang terakhir adil. 9 nilai-nilai ini uh, dilandaskan untuk jadi dasar seseorang untuk anti korupsi. Kesadaran anti korupsi pada diri kita sendiri, apa aja sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah spiritual accountability. Bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia, menjalani kehidupan pasca dunia, dan yang selanjutnya internalisasi. Internalisasi akan maksimal ketika kita mampu menggabungkan pendekatan inside out dan inside in. Yang selanjutnya lingkungan berintegritas. Selanjutnya perubahan sistem nilai.
dan bangun sistem integritas, reframing culture, dan seating integrity. Mungkin sekian podcast dari saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat malam.